Dalam adab tadi yang ditanya oleh berkaitan dengan sholat ya berjamaah, ada kasus yang menarik. Ubay bin Ka'ab Ka'ab ya, Ka'ab dia termasuk ahlul Quran. Beliau datang sholat setelah hampir iqamah selesai, safnya sudah penuh. Dia langsung nerobos ke depan. Bahasa hadisnya mencubit seseorang yang ada di belakang imam, ditarik ke belakang dan beliau masuk. Setelah itu orang tuh gak nyaman ya, bertanya. Lalu dia katakan, Nabi menyebutkan ulin nuha ulit tuqa, orang yang punya akal dan punya ilmu itu diperintahkan oleh Rasulullah berada di belakang imam supaya tidak diambil alih oleh orang yang tidak punya ilmu. Nah, bermajlis ilmu tadi kan yang diminta berdiri karena ingin menghormati orang yang jauh kedudukannya lebih tinggi, yakni ahlul badar. Sebetulnya kalau sudah tahu ada orang yang ahlul ilmu, dan kan itu termasuk sahibul wilayah yang ada di tempat tersebut, maka sebetulnya orang yang punya adab tidak mesti diperintahkan. Artinya apa? Segera lapangkan tempat itu untuk ahlul ilm. Dan kedua-duanya masuk kepada perkara yang wajib. Salat adalah wajib, thalabul ilmu juga adalah wajib. Nah, sekarang bagaimana dalam perkara yang bukan itu? Yang bukan apa tadi? Wajib atau fardu ya. Katakanlah dalam hal sosial. Terlebih juga dalam hal sosial adab tetap dijunjung. Sehingga orang Minang mengatakan adab basandi sara basandi kitabullah. Mana ada orang Padang enggak? Kan ada tuh orang Padang ya. Adab basandi sara ya. Sara basandi apa artinya coba? Adab basandi sara. Ya adab itu harus sesuai dengan apa? Syariat, agama. Dan agama itu syariat basandi kita. Jadi Masya Allah di sosial pun seperti itu Pak. Jadi bukan hanya di yang fardu, tetap mendahulukan apa tadi? Ahlul ilmu, orang yang lebih sepuh. Gitu. Makanya kan ngaji itu, kalau ngaji sebetulnya yang sepuh semua di depan. Yang sepuh di depan. Yang muda di mana? Manajemen resikonya, ya kan? Kalau ada yang nggak kuat, kan ada yang nyangga siapa? Yang muda. Jangan yang muda di mana? Di depan, yang tua di belakang, nanti pingsan nggak ketahuan. Satu. Tapi itu ada bahasa di sara, dimanapun hormati siapa tadi? Sepuh, kemudian ahlul. Sehingga gini Pak, ketemu anak muda yang punya ilmu, ya kan? Salami, dicium tangannya dengan apa? Diangkat ke atas tangannya, bukan membungkuk. Iya, bukan apa? Bukan karena umurnya, karena apa? Ini termasuk tadi menghormati dan mempersilahkan kemana? Dikasih apa? Tempat. Nah gitu. Jadi ini berlaku bukan hanya di perkara-perkara yang wajib, termasuk yang sunnah, bahkan termasuk yang hukumnya sosial. Gitu. Tapi kalau berlebihan juga nggak boleh. Ini taruh sejadah untuk ketua DKM, ketua DKM-nya nggak datang tanpa konfirmasi, ya itu nggak usah sampai jangan itu DKM, nggak begitu. Kalau sama-sama tadi Bapak yang tanya tadi, sama ilmunya, hijrahnya sama di Royal ini, tahun menempati rumahnya sama, hafalan Qurannya sama-sama juz 30, umpama sama-sama juz 30 bukan 30 juz, maka
nggak usah dikasih, udah biarin itu rezekinya masing-masing. Gitu Pak. Ini yang sama juz 30. Apalagi yang sama-sama 30. Kali kita ngambil yang kecil aja dulu. Allah alam.